Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa, kita akan berpikir dan keyakinan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa sukses. Makasih nih, Ken. Sama-sama, Bu. Kita akan masuk ke materi kita. Sebelumnya di sini kita bahas tujuannya dulu ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami isi cerita atau informasi. Yang kedua menjawab pertanyaan sederhana dari guru. Nah, yang ketiga melatih fokus dan konsentrasi. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak menyimak itu apa? Sungguh mendengarkan atau memahami dengan sungguh-sungguh, Bu. Benar, kan Kin mau menjawab. Menyimak itu kita kan mendengarkan, tapi ini juga memahami apa yang kita dengar itu. Nah, benar, semuanya benar. Oke, nah, menyimak itu kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Berarti tadi jawaban kalian sudah pada benar semua. Kalian mau pintar ya. Terus, nah, menyimak juga memiliki 4 jenis. Yang pertama, mungkin bisa bacakan. Jenis menyimak. Yang pertama, menyimak cerita. Kedua, menyimak instruksi. Ketiga, menyimak penjelasan gambar. Keempat, menyimak percakapan sederhana. Nah, makasih nih Ken. Nah, Ibu jelaskan dulu ya, menyimak cerita itu seperti apa. Nah, nanti Ibu kan akan tampilkan sebuah video. Nah, di video tersebut akan ada cerita. Nanti kalian yang menyimak cerita tersebut. Sebentar kita masuk. Terus yang kedua, menyimak instruksi. Itu seperti ketika kalian sudah menyimak cerita atau video, kalian nanti akan disuruh seperti tuliskan siapa tokoh di dalamnya, apa benda yang digunakan di dalam tersebut, di dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga, menyimak penjelasan gambar. Ibu juga nanti akan tampilkan gambar tersendiri yang akan kalian simak dan pahami. Yang ketiga, menyimak percakapan sederhana. Nah, kalian tahu nggak maksudnya menyimak percakapan sederhana itu seperti apa? Seperti berbicara dengan teman. Nah, kayak ibu sama anak-anak termasuk menyimak dengan sederhana nggak? Iya, Bu. Nah, benar. Wow, pintar banget. Nah, kita akan melihat video dari menyimak ini ya, teman-teman. Nah, kita nonton ya, disimak ya. Video menyimak cerita bergambar duk-duk-duk. Itu bola Boni. Boni suka sekali bermain bola. Ia berlarian mengejar bola di sekitar bukit dekat sungai. Bola Boni biru. Bola kesayangan Boni itu berwarna biru. Bola kena batu. Bola biru itu kena batu lalu memantul di pohon. Burung-burung yang ada di pohon itu kaget dan terbang. Aduh, bola jadi basah. Bola Boni jatuh ke sungai membuat kaget induk bebek dan anak-anaknya yang sedang bermain di sana. Wah, ada yang bermain dengan bola Boni. Rupanya seekor anak bebek kecil tertarik dengan bola biru itu. Ia memainkannya dan mendorong bola sampai ke semak-semak di tepi sungai. Boni tampak sedih mencari bolanya. Di mana bola Boni kini? Nah, tadi itu video singkat. Dari video yang kalian simak, yang kalian pahami apa aja tentang video tersebut? Ayo, siapa yang mau menjelaskan apa ya? Bola Boni.
soalnya. Enggak, cuma 3. Nah, di sini ada yang bantu jawab nggak? Yang kalian pahami, yang kalian oke, mungkin Niken maju. Nanti Maresa satu-satu. Oke, makasih Niken, Maresa. Yang ini Bu. Iya. Nah, yang ketiga siapa yang mau jawab? Niken. Niken. Oh, banyak Pak. Sudah Bu. Oke, makasih ya. Nah, benar. Wow, kalian menyimaknya cepat ya. Ini menurut ini juga dengan kita melihat video yang tadi, itu juga termasuk pembelajaran menyimak. Nah, kalian bisa menyimak melalui video-video singkat. Ini juga termasuk menyimak. Kalian baru melihat video, tapi kalian sudah bisa menyimpulkan namanya siapa, benda apa yang ada di dalamnya, hewan apa. Oke. Next. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di sini. Di gambar tersebut sedang melakukan apa? Ada siapa saja? Siapa yang mendengarkan? Ada ibu, Ya, kakak, ya. adik, dan adik. Karena sedang mendengarkan ibu mencerita, ya membaca buku. Nah, benar sekali. Gambar samping itu menjelaskan tentang seorang ibu yang sedang apa? Sedang mendongeng. Bercerita. Wah, ibu kalian sering mendengar sering mendongeng nggak di rumah? Enggak. Siapa yang kalau tidur sering didongengin sama ibunya atau bapaknya? Atau wah, emang iya. Iya. Enak banget sih, bisa tidur nyenyak kan kalau gitu. Nah, next. Nah, ibu akan bagi kelompok. Ibu kan memiliki soal. Nggak usah kelompok deh. Mandiri aja ya, bisa ya? Mandiri bisa. Nah, ibu kan nanti akan membagikan soal cerita. Tadi kan ibu telah jelaskan dan memberi contoh tentang video, gambar, apa yang harus menyimak. Nah, mungkin kalian sepertinya kalian sudah memahami materi yang telah ibu sampaikan. Sekarang ibu memiliki cerita. Ceritanya tentang apa anak-anak? Bisa dibaca? Kue ibu yang hilang. Nah, kue ibu yang hilang. Di sini ada soal. Ibu bagikan ya, dikerjakan ya. Dibaca baik-baik ya. Ini soal semua, itu cerita semua buku ya saya. Soalnya belum. Oh iya ya, maaf ya. Ini kan udah benar. Benar Bu. Nah, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Yang kalau ada yang nggak dipahami, Saya Bu nggak punya pulpen Bu. nggak punya pulpen. Sebentar ya, ibu ada bawa pulpen tadi. Jadi kamu kalau belajar pakai apa kalau nggak bawa pulpen? Lupa Bu, nggak bawa. Ya, dikerjakan. Dibaca baik-baik ya. Butuh waktunya berapa menit? 20 menit Bu. 20 menit. Aduh, kelamaan itu orang udah pulang kelas sebelah. Kalian mau tinggal di sini? Nggak mau.
Tidak, Bu. Satu. Kalau ada yang kesulitan membaca atau apa, bilang ya, ibu bantu. Siap, Bu. Karena soalnya ini lumayan banyak. Saya ceritanya maksudnya. Ini gimana ya, Bu? Aku kesulitan yang ini, yang 5. Kelima, sebetulnya singkat cerita tersebut. Nah, coba kamu bisa membaca ini apa? Ya. Di sini kan tentang kue ibu yang kita. Kamu kan udah baca ceritanya ini tentang apa? Aku ibu yang hilang. Berarti pagi itu Dira, nanti ibu bacakan ya. Oke. Pagi itu Dira bangun sangat bersemangat. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia mencium bahwa hari sudah tidak. Ya, Bu. Nah, ternyata ibu sudah membuat kue coklat kesukaan Dira. Setelah kue selesai dibuat, ibu meletakkannya di meja makan. Ibu berkata pada Dira, Dira, jangan dimakan ya. Kita tunggu ayah. Kita tunggu ayah pulang, kata ibu Dira. Nah, Dira mengangguk. Tapi ketika ibu pergi ke pasar sebentar, Dira melihat kue itu lagi. Kuenya terlihat enak sekali. Dira pun duduk sambil menunggunya. Tiba-tiba karena pintu terbuka, seekor kucing masuk ke dapur. Kucing itu melompat ke meja dan menjilat sedikit kue. Dira kaget dan langsung mengusir kucing itu. Ketika ibu pulang, ia melihat kue yang berbeda sedikit. Dira, apa yang terjadi? Dira menjawab jujur. Tadi ada kucing masuk, Bu. Dira sudah mengusirnya. Ibu tersenyum. Terima kasih sudah jujur. Kita rapikan kuenya ya. Mereka pun memperbaiki kue itu dan menunggu ayah pulang untuk merayakan ulang tahun Dira. Nah, dari cerita yang ibu bacakan ini, kamu udah mengerti apa belum? Sudah, Bu. Selain membacakan, saya sudah mengerti. Jadi, ini dan suka ini kita itu ya, diringkas ya, Bu. Ya, yang kamu pahami tentang cerita ini kamu tuliskan di pertanyaan kita. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Kalau Mbak Reza ada yang kesulitan nggak? Enggak, aku bisa. Apa dulu? Gimana? Udah? Sudah. Bu. Saya sudah, Bu. Kita tunggu temannya dulu ya yang belum.
Sudah selesai Bu. Sudah semua? Sudah Bu. Nah, kita bahas sama-sama ya. Iya Bu. Cerita tadi membahas tentang apa? Kue ibu yang gila. Kalian udah baca kan ceritanya? Sudah Bu. Ibu ada yang kurang paham nggak? Sudah paham Bu. Oke, ibu bacakan lagi ya. Atau ada yang mau membantu ibu membaca? Saya Bu. Kue ibu yang hilang. Pagi itu Dira bangun sangat bersemangat. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia mencium bau harum dari dapur. Ternyata ibu sedang membuat kue coklat kesukaan Dira. Setelah kue selesai dibuat, ibu meletakkannya di meja makan. Dira, jangan dimakan dulu ya, kita tunggu ayah pulang, kata ibu. Dira mengangguk. Tapi ketika ibu pergi ke pasar sebentar, Dira melihat kue itu lagi. Kuenya terlihat enak sekali. Dira pun duduk sambil menunggunya. Tiba-tiba, kami buka-buka, seekor kucing masuk ke dapur. Kucing itu melompat ke meja dan menjerat sedikit kue. Dira kaget dan langsung mengusir kucing itu. Ketika ibu pulang, ia melihat kue yang terbang itu. Dira, apa yang terjadi? Dira menjawab jujur. Tadi ada kucing masuk Bu, Dira sudah mengusirnya. Ibu tersenyum. Terima kasih sudah jujur merayakan kuenya ya. Mereka pun memperbaiki kue itu dan menunggu ayah pulang untuk merayakan ulang tahun Dira. Udah? Sudah. Wah, kita beri aplaus dulu untuk Vanessa. Baik, kita bahas ya. Bentar. Nah, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Dira Dira. dan ibu dan ayah. Benar. Yang kedua, Bu, ya, Izin mau nanya. ya. Yang nomor satu tadi itu kucing itu termasuk tokoh apa bukan ya Bu? Kucing. Ya, dia termasuk tokoh karena ada dalam cerita. Nah, berarti dia termasuk tokoh. Nah, benar. Terus yang kedua, kita lanjut. Apa yang terjadi di awal cerita? Dia bangun secara bersemangat karena hari ini adalah ulang tahunnya. Benar. Nah, oke, berarti semuanya udah paham ya tentang pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah. Kalau di rumah kalian berkegiatan apa aja di rumah kalian? Maksudnya kalian melihat kegiatan apa aja yang ada di rumah? Contohnya seperti mungkin lihat ibu mencuci piring atau apa gitu. Ada boleh salah satu yang ceritakan tentang itu? Yo. Oke, Mbak Reza. Jadi pagi hari itu saya bangun tidur itu sudah melihat ibu memasakkan sarapan untuk saya, ayah saya dan adik saya makan sarapannya sebelum berangkat kerja dan berangkat sekolah Bu. Kalian tahu nggak dengan cara kalian melihat orang tua bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu itu masuk dalam pembelajaran menyimak? Iya. Ya,
Udah, itu aja. Benar, jawaban kamu tuh benar. Karena tanpa kita sadari, kita memperhatikan orang lain atau di dalam lingkungan rumah aja ya, yang jangan jauh-jauh lah. Dalam lingkungan rumah itu kalau kita memperhatikan ibu kita memasak, mencuci piring, terus kita ditanya orang misalnya, ibu lagi apa? Ibuku lagi masak. Itu termasuk kegiatan menyimak. Karena kenapa kita melihatnya secara langsung? Nah, kita memperhatikannya, kita mungkin berpikir, oh ibuku lagi masak, berarti dia lagi berkegiatan sendiri. Itu termasuk dalam pembelajaran menyimak. Nah, tadi kita udah bahas semua ya teman-teman. Sekarang ibu mau nanya dong tentang pelajaran sebelumnya. Yang kalian pahami tentang materi yang tadi ibu jelaskan apa aja? Mungkin Niken bisa menjelaskan sedikit yang kalian pahami. Banyak juga nggak apa-apa lah. Setidaknya Bu. Ya, oke. Jadi materi yang kita pelajari ini kan menyimak cerita. Menyimak itu seperti kita itu melihat sesuatu, mendengarkan, tapi kan juga memahami sesuatu tersebut. Begitu Bu. Gitu. Berarti menurut Niken yang paling penting dalam materi ini tuh menyimak. Poin pentingnya apa aja? Poin pentingnya mendengarkan, melihat, ya sudah. Nah, betul untuk sekalian Niken. Makasih ya Niken. Sama Bu. Mungkin Maresa mau menyampaikan. Kalau dari pembelajaran hari ini itu yang saya dapat itu saya sendiri itu bisa menyimak atau mencermati sebuah video yang ditampilkan tadi, bisa mengidentifikasi siapa saja tokohnya, terus apa saja yang ada di dalam ceritanya. Terus juga dari soal yang ibu buat ini saya sudah menjadi lebih paham apa inti dari menyimak itu. Ternyata kita perlu memahami, mendengarkan, dan juga mengamati agar kita bisa mengerjakan sebuah pertanyaan atau soal dengan mudah. Nah, berarti udah paham ya. Nanti kalau misalnya kalian pulang terus melihat orang-orang sedang contohnya bergotong royong, kalian harus paham dulu. Kalian memperhatikan, oh dia lagi ngapain. Kalian harus pahami secara mendalam. Karena materi menyimak ini sangat penting. Kenapa? Karena dapat membantu kita untuk memahami kejadian atau sesuatu yang terjadi. Dengan adanya menyimak, kita bisa lebih mengerti apa maksud dari contohnya gambar, foto atau kegiatan tertentu. Paham tidak teman adik-adik? Paham, Bu. Nah, menurut pendapat ibu ya, kalau kita sedang jalan, bersekolah lah. Pendapat ibu sedang bersekolah, melihat anak-anak yang sedang bergerumbul, pasti ibu akan bertanya-tanya, mereka sedang lakukan apa? Ibu akan memperhatikan terlebih dahulu. Terus ketika ibu ditanya oleh kepala sekolah atau siapa, itu di depan ada kegiatan apa? Terus ibu akan menjawab sesuai dengan apa yang ibu simak, ibu lihat, dan ibu dengarkan dari kronologis kejadian tersebut. Contohnya anak-anak lagi melakukan kegiatan bersih-bersih mungkin di depan sekolah biar lingkungannya bersih. Nah, itu juga termasuk menyimak. Itu kami menyimak secara mendalam. Kita bisa memahami informasi tanpa berbicara asal. Berbicara asal tuh kalian paham kan? Berbicara asal tuh seperti apa? Iya Bu. Ya benar. Berbicara asal tuh nggak tahu kronologisnya, nggak tahu kita perhatiin apa, nggak tahu kita lihatnya apa, tapi kita sampaikannya lain. Itu yang dimaksud. Baik, sebelum kita pulang ibu akan nulisin PR kalian ya. Ayo keluarkan bukunya. Tulis ya. Ada bukunya? Ada Bu. Oke. Soalnya nggak banyak kok. Berapa Bu soalnya? Oh ini, ibu
bagian memang ya soalnya. Ceritanya ibu tulis soalnya di depan. Oke. Nih, nanti dibaca baik-baik ya. Siap, Bu. Biasa tulis. Soalnya ada 5 ya. Banyak banget tuh, Bu. Ya, Banyak banget, Bu. dikit kok, cuma 5. Apa mau itu tambah jadi 10? Yang kebanyakan Bu, 5 aja.
meja sini ya. Udah? Belum Bu. Sebentar lagi. Ya Bu, sebentar lagi. Ini masih nomor 3. Tunggu ya. Kalau udah langsung bilang deh ya. Iya Oke Bu. Udah? Satu lagi Bu. Aku sudah Bu. Udah? Bentar Bu, satu lagi. Nomor 5. Ya sudah selesai Bu. Oh iya. Sudah. Wow, iya ya. Oke. Nah, PR-nya dikerjain ya di rumah. Oke, sekarang kita udah selesai membahas materi kita. Materinya PR-nya jangan lupa dikerjain. Minggu depan Ibu periksa di hari apa? Kamis. Kamis. Hari Kamis. Bukan hari Selasa. Kamis. Kamis Bu. Hari Kamis pelajaran siapa? Siapa ya? Oh, lupa. Hari Selasa. Masa belajar dulu Pak? Oke, terima kasih ya. Berdoanya nanti setelah pembelajaran selanjutnya aja ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Terima Bu. kasih